Shalom sahabat wanita yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan bagi setiap kami Tuhan. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami sahabat wanita-Mu di tempat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom sahabat wanita, senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang peran ibu di dalam iman anak-anak. Nah, orang tua khususnya ibu harus mengajarkan kepada anak-anak kita, amin. Mengajarkan hukum-hukum Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan hidup takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Malam hari ini kita akan belajar dari dua orang perempuan. Dia adalah Lois dan Eunike. Bersama-sama kita akan lihat 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kitab Timotius ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya, anak didiknya, orang yang dia mentori yang bernama Timotius. Nah, dikatakan di ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi menurut Paulus, iman yang tulus ikhlas itu dimiliki oleh Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Nah, ternyata iman yang tulus ikhlas ini juga dimiliki oleh nenek Lois dan mama Eunike. Dan bagian terakhir dikatakan, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagaimana Paulus bisa yakin kalau iman yang tulus ikhlas itu juga dimiliki oleh Timotius? Sahabat wanita, ingat ada pepatah berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini mengacu pada sifat-sifat, karakter, kebiasaan, bakat, hobi, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dimiliki orang tua itu biasanya sebetulnya bukan diturunkan ya, tapi karena anak melihat dari kecil itu mempengaruhi pembentukan karakter anak, mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Contoh. Kalau orang tua suka bentak-bentak, ngomongnya selalu bentak begitu ya, tanpa kita sadari, anak kita juga ngomongnya sama seperti itu. Saya ini kalau ngomong ngotot begitu ya. Nah, suatu hari anak saya ngomongnya ngotot. Saya bilang, nggak usah ngotot gitu, kenapa? Biasalah. Lalu anak saya ketawa. Dia bilang, Mami pernah perhatiin enggak kalau Mami ngomong? Mami kalau ngomong persis sama Hizkia, ngotot. Saya ketawa saudara, jadi malu begitu ya. Ketika saya memperhatikan, ya ternyata benar begitu ya. Jadi hati-hati. Kita enggak ingin lihat anak-anak kita ngomong teriak-teriak. Ya jangan ngomong dengan teriak. Karena tanpa kita sadari, tidak hanya perkataan kita mengajar anak kita tidak hanya dengan perkataan kita, tapi dengan contoh hidup, dengan perilaku kita, anak-anak akan ikuti. Sebetulnya bukan diwariskan, tapi karena terus-menerus dilihat oleh anak, dan anak akhirnya ikut. Nah, karena itu hati-hati sekali dengan apa yang kita lakukan dan kita buat dalam hidup ini. Nah, kita akan lihat siapa Timotius. Timotius lahir dari sebuah keluarga, mamanya orang Yahudi,
tetapi papanya orang Yunani, ya. Jadi perpaduan antara Yahudi dan Yunani. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat pertama dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi ibunya adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, sedang bapaknya Yunani. Nah, Timotius mempunyai satu kepribadian yang baik, ya. Di ayat yang kedua dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ini perjumpaan antara Paulus dengan Timotius. Dia melihat seorang yang punya kepribadian yang baik, seorang yang memiliki iman yang tulus ikhlas, akhirnya diambil jadi anak rohani. Nah, Paulus minta supaya Timotius menyertai dia di dalam pelayanan. Karena bapaknya Yunani, maka Paulus minta supaya Timotius disunat, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Timotius bertumbuh menjadi orang muda yang baik dan takut akan Tuhan. Ini tidak dengan sendirinya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima yang tadi kita baca. Di sana dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Jadi awalnya iman ini berasal dari seorang nenek yang bernama Lois. Dan iman itu diwariskan kepada anak dari Lois, yaitu Eunike. Dan Eunike dia mewariskan iman ini kepada Timotius. Jadi jelas bahwa kedua perempuan ini, Lois dan Eunike, mewariskan imannya kepada Timotius. Mereka mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sejak dini. Mereka mengajarkan Timotius untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Mengajarkan Timotius hidup di dalam firman Tuhan. Jadi tidak dengan sendirinya tiba-tiba Timotius jadi rohani begitu, ya. Jadi baik, bertumbuh menjadi seorang pemuda yang baik. Tetapi itu semua tidak luput dari didikan Lois dan Eunike. Nah, Amsal pasal 22, kenapa saya berkata demikian? Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi perlu dididik dulu sejak dini, ya. Nah, kenapa kalau kita didik anak-anak kita sejak dini untuk mengenal Tuhan, kita memperkenalkan hukum-hukum Tuhan kepada mereka, kita bawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan, apa yang terjadi? Ayat berikutnya mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau dididik sejak dini, maka nanti dia tidak akan hilang. Sampai tua pun dia akan tetap kepada iman kepada Tuhan. Jadi perlu dididik dari kecil, ya. Nah, diajarkan firman Tuhan, dikenalkan hukum-hukum Tuhan, dibawa masuk di dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan sejak kecil. Saya didik anak saya untuk mengenal Tuhan, tidak tunggu dia besar. Dari dia lahir, ya, saya perkenalkan Tuhan, saya perkenalkan hukum-hukum Tuhan, bacain Alkitab, diajarin berdoa, diajak berdoa.
kelihatannya memang nggak ngerti. Minggu lalu saya sudah cerita ya, apa yang terjadi pada anak saya. Dari bayi kami perkenalkan Tuhan. Kalau saya pergi pelayanan, saya akan berkata kepada dia, kita akan pergi ke rumah Tuhan. Nggak boleh nakal, nggak boleh nangis, harus sopan. Mami percaya kamu anak yang baik. Nah, begitu juga dengan Timotius. Dari kecil diajarkan oleh orang tuanya dan oleh neneknya, ya, iman kepada Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ini membuat Timotius bertumbuh. Nah, jangan bilang anak kecil nggak ngerti, ya. Itu dari bayi, saudara. Saya perkenalkan Tuhan. Saya ajak dia untuk mengenal Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Anak yang bayi ini mengerti kok. Dia nggak pernah nangis ketika dibawa ke pelayanan, karena waktu itu kami tidak punya pembantu dan Bapak Gembala melayani di desa-desa, maka anak saya sering pergi bersama saya. Saya bawa dia dari bayi, saya nggak takut dia masuk angin. Ya memang pada saya selalu katakan, pada akhirnya memang betul dia masuk angin. Bayangin, beratnya aja 165, tingginya 180 lebih, ini kebanyakan angin begitu ya. Nah, saya bawa dia melayani dan saya tahu dia mengerti begitu ya, walaupun secara usia kayaknya nggak ngerti begitu ya. Ketika saya katakan demikian, dia nggak nangis ketika ada di dalam pelayanan. Nah, saya pernah saksikan juga ya, ibu rohani saya bilang, belum, coba nanti besar dikit begitu ya. Setelah dia agak besar, bertumbuh begitu ya, ibu rohani saya bilang, coba nanti kalau udah jalan nggak ikut kamu begitu ya. Nanti kamu di mimbar pasti dia datang. Sampai hari ini, saudara boleh tanya orang-orang yang tahu, ketika saya bawa anak saya dalam pelayanan, tidak pernah satu kali pun Hizkia menuju mimbar. Bukan karena dia anak hebat, tapi saya ajarkan. Ketika saya mau maju ke depan untuk memimpin pujian, untuk berkhotbah, saya berkata kepada anak saya, Mami mau melayani Tuhan, kamu juga melayani Tuhan. Mami berkhotbah, kamu duduk diam, ndak nakal, ndak nangis, ndak rewel, ndak jalan-jalan, itu kamu sudah melayani Tuhan. Saya ajarkan dari kecil, dari dini, bahwa bobot pelayanan itu seperti apa, pelayanan itu seperti apa, begitu ya. Dengan dia duduk diam, tidak ganggu saya, tidak datang ke mimbar, saya katakan kamu sudah melayani Tuhan. Tuhan pasti senang melihat apa yang kamu lakukan. Dan terus bertumbuh, dan sampai hari ini anak saya melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tidak akan menyimpang ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita jalan yang harus dia tempuh, yaitu jalan kebenaran. Maka firman Tuhan katakan di dalam Amsal, sampai kapanpun, sampai tua pun, dia tidak akan menyimpang. Orang tua adalah figur bagi anak-anak, ya. Apa yang dilakukan orang tua, jangan lupa, anak melihat dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dan tanpa dia sadari, dia ikuti apa yang orang tua lakukan. Saya dalam melayani Tuhan tidak hitung-hitung begitu ya. Selagi saya bisa, kalaupun saya sakit, saya nggak pernah berhenti melayani Tuhan. Pokoknya iso tangi, aku tangi, saudara, aku melayani Tuhan. Kecuali kalau udah nggak bisa bangun begitu ya, nggak jarang di mimbar, mau pingsan begitu, itu sering terjadi. Tapi saya nggak pernah tunjukkan, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu begitu ya. Jadi kalau sakit saya nggak pasang wajah jelek begitu, seakan-akan tidak ada apa-apa, bukan munafik begitu ya. Saya nggak pernah hiraukan ya penyakit itu. Saya tetap apa yang bisa saya beri kepada Tuhan saya berikan. Nah, tanpa saya sadari gitu ya. Ya saya tahu sih gitu ya, anak itu lihat ikut teladan orang tua. Tapi sempat kaget juga ketika saya kunjungi anak saya di Australia. Waktu itu saya pagi hari dia bilang dia harus berangkat karena harus mempersiapkan begitu ya, karena ibadah ada di hotel ya, jadi persiapan pelayanan. Lalu dia berkata ketika dia mau berangkat, dia berkata, minta maaf mami papi karena Hizkia tidak bisa temani makan siang. Saya bilang kenapa?
Kan ibadah yang kedua kan sore begitu ya. Nah, saya ini memang orangnya tidak rinci begitu ya. Tahu anak saya melayani 2 kali dalam ibadah begitu, tapi saya nggak pernah tanya rinci latihannya kapan, terus jam berapa. Saya orangnya nggak rinci begitu. Nah, lalu dia bilang setelah ibadah pertama selesai biasanya kita latihan musik. Setelah itu kita nunggu sampai ibadah kedua, kita nggak pulang gitu ya. Saya kaget saudara. Nah, sorenya kan saya kebagian pelayanan di sore hari begitu ya. Sorenya saya pergi dijemput oleh pastornya dan saya melayani. Nah, setelah pelayanan harus ringkes begitu ya. Nah, singkat cerita pulangnya malam. Lalu besok paginya saya bilang sama anak saya, "Nyo, kayaknya nggak bisa gini. Nanti kamu bisa sakit. Bayangin, pagi kamu harus sudah berangkat jam 6, ibadah jam 8 ya, jam 6 dia harus sudah berangkat karena harus naik kendaraan umum cukup jauh dan harus persiapan pelayanan. Nah, pulang sampai malam, besok paginya harus kerja." Saya bilang nggak bisa, nanti kamu sakit. Sahabat wanita, apa yang dikatakan oleh anak saya? "Mami, Hizkia lihat Mami dari pagi sampai malam." Memang kalau minggu jadwal saya padat ya. Saya harus melayani ibadah pertama di gereja jam 6. Setelah itu saya nggak langsung pulang ya. Saya tunggu teman-teman yang masih beresin gereja. Dan saya baru pulang sekitar jam 9. Sampai di rumah saya antar suami untuk tusuk jarum. Nah, balik di rumah jam 12. Saya begitu sampai di rumah, saya langsung ambil motor, saya ke rumah mama saya. Karena mama saya pingin kalau hari Minggu anak-anak bisa berkumpul. Sebetulnya berat hati ya, tiap hari saya jenguk mama saya. Saya bawain snack buat mama, karena mama suka makan snack ya, kue-kue basah begitu. Jadi hampir tiap hari saya ke Pasar Atom. Pokoknya kalau ada di Surabaya saya selalu lakukan itu. Saya beliin kue, biasanya di Kartika ya. Nah, saya antar ke rumah mama saya. Tapi mama pingin kalau Minggu anak-anak bisa ngumpul. Sebetulnya saya berat ya, karena Minggu saya punya tugas. Tapi saya pikir ya udahlah ya, selagi bisa ada kesempatan untuk memperhatikan orang tua, untuk bisa bikin senang orang tua, saya lakukan itu. Cuman waktunya begitu mepet ya. Nah, saya katakan kepada saudara-saudara saya, jam 3 saya harus pulang. Nggak bisa, nggak. Nah, banyak kali kakak saya, keponakan saya, dia bilang setala gitu ya. Lah baru kumpul kok udah pulang begitu. Kalau ngobrol kan memang nggak rasa ya. Waktu berjalan begitu cepat gitu. Sebentar lagi nggak bisa. Saya jam 3 harus pulang karena jam 5 saya kebaktian. Saya harus persiapan. Dan setelah sampai rumah, begitu sampai rumah saya mandi dan saya ke gereja, persiapan dan ke gereja. Dan saya kembali ke rumah jam 9 malam. Dan mungkin banyak kali lebih dari itu ya, karena ada urusan jemaat, harus urusin jemaat, jadi pulang malam. Dan saya nggak pernah sakit. Anak saya lihat itu, dia berkata kalau mami tidak sakit. Hizkia percaya Hizkia juga tidak sakit. Tuhan akan memberikan kesehatan yang terbaik. Ketika dengar kata itu, saudara, rasanya syok. Ya ampun, ternyata apa yang saya lakukan diikuti oleh anak saya. Dia di dalam pelayanan dia nggak pernah hitung-hitung. Dia berikan semua apa yang dia bisa beri. Dia beri tenaganya begitu ya, walaupun dia bukan siapa-siapa, karena ini juga gereja baru begitu ya. Dia bantu, dia bilang mami, Hizkia jadi keinget mami begitu ya. Kasihan pastor kalau tidak dibantu. Hizkia bantu benahi musik dan lain sebagainya. Banyak kali kita tidak sadar ya. Kita tahu tapi seringkali tidak sadar bahwa selain kita mengajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kebaikan Tuhan kita ceritakan,
Tapi ada satu yang kita tidak boleh lupa, bahwa orang tua adalah figur anak-anak. Mereka akan ikuti apa yang kita lakukan. Kalau itu sesuatu yang baik, alhamdulillah. Ya, kayak anak saya lihat saya melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dia lakukan hal yang sama. Dia tidak pernah mengeluh, aduh capek kalau minggu ini dari pagi sampai malam, nggak pernah saya dengar seperti itu. Nah, kebetulan dia punya hari telepon kami itu hari Minggu ya, nggak pernah, aduh capek, udah seharian, nggak pernah. Dia lakukan apa yang saya lakukan. Dia melihat teladan iman orang tuanya, kami bekerja keras di dalam pelayanan, dan anak saya pun melakukan hal yang sama. Bahkan saya bangga ketika pastornya ini ya, WA chatting kami ya, dia bilang sangat diberkati dengan kehadiran Hizkia di sana. Nah, teladan iman ini kita tidak bisa abaikan, kita harus perhatikan. Kita tidak bisa cuma ngomong tok, ayo baca Alkitab, kita tidak pernah baca Alkitab. Ayo ke gereja, kita males-malesan ke gereja. Ayo, nggak boleh bohong. 10 perintah Allah berkata, nggak boleh bohong, nggak boleh nipu, nggak boleh jadi saksi dusta. Tapi orang tuanya bohong jalan terus ya. Seringkali tidak kita sadari sesuatu yang kelihatannya sederhana ya. Saya pernah melakukan itu, maksudnya begini, anak saya itu lemah di matematika. Nah, waktu itu saya tidak lupa musim BB ya. Saya ngomong sama anak saya begini, Nyo, kalau ulangan matematika kamu 70, Mami beliin BB. Apa yang terjadi saudara? Suatu hari dia pulang, dia tunjukkan ulangannya kepada saya. Saya kaget saudara, bukan 70, 97 saudara. Nah, karena saya sudah janji, saya nyesel saudara. Lawang biasa matematika paling dhuwur iku 6. Makanya saya bilang kalau 7 beliin BB, ternyata 9 saudara. Saya bermaksud iki larang nih, kok lain kali ya gitu ya. Tapi Bapak Gembala bilang enggak bisa nih, kita sudah janji, ayo kita pergi. Nah, tapi untung anak saya ini pengertian ya, dia anak yang baik ya. Kecap nomor 1, selalu nomor 1. Nah, waktu itu BB ada 2 macam ya, ada Bold, ada apa ya, lupa. Yang satu murah, oh ya Bold yang mahal, ada Gemini yang murah. Ketika sampai di toko HP dia bilang, kita beli yang Gemini aja yang murah, yang 3 jutaan. Kalau Bold waktu itu 6 juta. Dia bilang nggak usah, cukup yang 3 juta saja. Jadi banyak kali kita orang tua, kita gampang umbar janji ya, nanti tak beliin sepeda, nanti ini, nanti itu. Hati-hati loh saudara, semakin anak itu kecil, semakin dia ingat-ingat apa yang dijanjikan. Nek gak percaya cobaan saudara, janji nono, anakmu, ponaanmu, putumu, engkau gak ditagih saudara. Kenapa? Tertanam di otaknya saudara. Nah, kami belajar di dalam hidup ini memberikan teladan, tidak hanya bisa ngomong, ya yuk sembahyang, tidak boleh lupa baca Alkitab. Ya, kami harus melakukan itu. Karena apa saudara? Karena apa yang kita lakukan dilihat oleh anak kita. Anak kita mendengar apa yang kita katakan, dan anak kita melihat, mengamat-amati perilaku orang tua dari kecil. Tidak mau anak bohong, ojo bujuk saudara. Dia lihat loh, mamaku kok ngomongin bohong terus, bujuk terus begitu ya. Dan ini membentuk hidup mereka. Perilaku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu membentuk perilaku anak-anak kita. Itu membentuk kepribadian anak-anak kita. Seringkali saya dengar orang tua berkata, kamu ini loh, nuakal koyong ini anak sopo. Kenapa anak bisa seperti itu?
Siapa dulu orang tuanya? Ya, jangan cari kambing hitam. Anak sopo yo anakmu. Kenapa bisa jadi begitu? Coba koreksi, pola didikmu seperti apa? Teladan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Mereka lihat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan itu membentuk hidup mereka. Nggak percaya, saya kasih contoh ya. Suatu hari saya dengar satu cerita dari seorang ibu. Ibu ini cerita tentang anaknya ya. Anaknya ini teman saya. Ibu ini cerita begini. Suaminya merokok, ya. Anaknya bilang gini, "Pak, daripada uang dibuat beli rokok, mending beli bakso." Ini anak sering memperkatakan perkataan ini. Sebagai orang tua, sebagai mama seneng ya, anakku ini hebat ya, tak koyok bujuku. Gak bisa mikir, dia lebih bisa mikir daripada beli rokok mending beli bakso. Tapi apa yang terjadi? Setelah anak ini dewasa, setelah lulus sekolah, dia bekerja, apa yang dia lakukan saudara? Dia merokok. Mamanya berkata, "Dulu kamu bilang daripada beli rokok lebih baik beli bakso, kok sekarang kamu ngerokok?" Ayo ngomong anak isopo. Lo bapak yang ngerokok kok. Ya anak melok. Kenapa anak kalau ngomong teriak-teriak? Ayo koreksi diri. Kamu ngomongnya teriak enggak? Kalau kamu ngomongnya bentak-bentak, teriak-teriak, anakmu pasti ikuti teladan yang sama. Karena itu malam hari ini saya ingin kita belajar dari Nenek Lois dan Mama Unique. Dia bisa menjadi teladan yang baik kepada Timotius. Timotius melihat apa yang dilakukan oleh kedua perempuan ini, dan teladan iman itu akhirnya diikuti oleh Timotius. Nenek Lois dan Mama Unique punya iman yang tulus ikhlas. Timotius pun sama, memiliki iman yang tulus ikhlas. Ini yang membuat Paulus tertarik kepada Timotius dan akhirnya mengambil Timotius ini menjadi anak rohaninya. Lihat bagaimana dia hidup, lihat bagaimana imannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Paulus mendidik Timotius secara khusus, dan Timotius dipakai oleh Tuhan. Yang terakhir sebelum kita berdoa, nama Timotius diberikan oleh ibunya dengan tujuan, ya. Arti nama Timotius adalah kehormatan bagi Tuhan. Orang tua memberikan nama kepada anak ada tujuannya ya. Nah, ya saya udah tahu yang kasih nama nenek atau mama, tapi yang pasti kata Timotius ini artinya kehormatan bagi Tuhan. Orang tua ini ingin pada akhirnya nanti, pada nantinya Timotius akan menjadi kehormatan bagi Tuhan. Karena itu dia diberi nama Timotius. Dan ini terjadi. Timotius yang muda ini dipakai Tuhan. Bayangin, di usia yang relatif sangat muda, Paulus mempercayakan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang punya karunia yang hebat. Tetapi Timotius yang masih muda ini dipercayakan untuk menggembalakan mereka. Hebat bukan? Karena itu hati-hati dengan nama yang kita berikan. Saya beri nama anak saya Hizkia. Hizkia artinya Tuhan adalah penolongku, dengan tujuan supaya anak saya bertumbuh menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai penolong.
Dan kemarin saya ingat itu ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan arti nama anak saya. Lalu saya WA anak saya. Saya berkata, Mami beri kamu nama Hizkia. Hizkia artinya Tuhan adalah penolongku. Mami berharap biar kamu hidup mengandalkan Tuhan. Ternyata anak saya sedang merenungkan arti namanya. Ketika dia telepon papanya, dia bilang, kok bisa ya Hizkia lagi mikir nama. Oh lah, kok Mami WA bilang arti nama Hizkia. Penting sekali. Kita tidak asal beri nama anak kita ya, tapi ada sesuatu yang kita harapkan terjadi pada anak kita. Seperti Timotius, orang tua berharap supaya dia menjadi kehormatan bagi Tuhan, dipakai Tuhan, dan itu terjadi. Dari muda dia sudah dipakai Tuhan. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya ingin ingatkan betapa penting peran seorang ibu di dalam mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dan apa yang kita lakukan ini, jangan lupa, itu mempengaruhi perkembangan jiwa anak kita. Itu membentuk karakter anak kita. Itu membentuk iman anak kita. Jadilah teladan iman, supaya anak-anak kita pun tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari mimbar ini hamba berdoa supaya setiap keluarga boleh datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak hanya orang tua yang melayani Tuhan, tetapi orang tua dan anak dan cucu boleh bersama-sama melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, kami minta pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami wanita-wanita-Mu. Mampukan kami mengajarkan kebenaran firman-Mu, memperkenalkan siapa Engkau kepada anak cucu kami. Biar kami menyadari tugas ini dan kami melakukannya. Kami tidak mengajarkan dengan perkataan saja, tapi dengan teladan hidup kami. Mereka boleh melihat dan kepribadian mereka boleh terbentuk. Dan kami percaya sampai masa tua pun anak-anak kami akan tetap ada di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Hamba berdoa kalau malam hari ini ada anak-anak yang tidak di dalam Tuhan karena orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Dan karena orang tua tidak mengajarkan, tidak memperkenalkan Allah kepada mereka. Tuhan, kami percaya tidak ada kata terlambat. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang membuka pintu anugerah-Mu kepada anak-anak kami, anak cucu menantu. Semua boleh ada di dalam Tuhan dan kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat melayani Tuhan bersama keluarga kita. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp
0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.